Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, sempurnakanlah ibadah kami melalui firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan. Kuasai dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu menjadi pelita yang dapat menuntun langkah hidup beriman kami. Bersabdalah ya Bapa di sorga, kami bersedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, saya undang kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah hari Minggu hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saat aku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang katakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dari uraian firman Tuhan yang telah dibaca oleh majelis bertugas dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, diberi tema atau diberi judul mendengarkan Kristus menjamin masa depan. Mendengarkan Kristus menjamin masa depan.
Bapak Ibu Saudara, biasanya ketika kita hendak membuat sebuah pesta perkawinan, pesta ulang tahun, pesta kenaikan pangkat, pesta ketika kita menyelesaikan rumah baru, atau pembangunan-pembangunan yang lain, maka paling tidak kita sudah memikirkan budget biaya yang diperlukan. Tentu juga kita sudah memikirkan sajian-sajian menu masakan atau menu makanan apa yang akan disiapkan, akan disajikan ketika pesta itu akan berlangsung. Demikian juga Ibu Bapak Saudara, kita akan mengetahui berapa orang yang akan kita undang dalam pesta-pesta tersebut. Sebab jumlah orang yang diundang juga akan mempengaruhi jumlah biaya-biaya kebutuhan pesta. Menyangkut makan minum yang disediakan juga tentu tidak terlepas dari jumlah orang yang akan kita ketahui berapa yang akan datang. Kadang-kadang kita mengundang 200 orang. Kalau 200 orang kita kalikan 2, kalau dia datang suami istri 400 orang. Jadi orang-orang yang merancang pesta, dia sudah memprediksi bahwa kalau 100 undangan, maka bisa jadi yang disediakan itu sampai melebihi dari kapasitas jumlah itu. Jadi kalau 100 orang, ya disediakan 300 orang. Sebab kalau mereka datang berdua berarti 200 orang. Kalau mereka datang bertiga, ya, atau berempat, kadang-kadang ada yang membawa satu keluarganya, karena yang melaksanakan pesta ini keluarga. Jadi memang dibutuhkan pemikiran yang matang untuk mempersiapkan. Bahkan terkadang ada orang-orang yang tidak terundang atau tidak diundang juga ikut serta. Saya mendengar ya dulu waktu mahasiswa bahwa kalau setiap hari Sabtu malam Minggu kita sudah berupaya untuk melihat di mana ada pesta. Ya, kemudian ikut serta di dalamnya, ada yang bawa amplop kosong. Lalu bayangan ya setiap orang yang masuk tanpa diundang ya paling tidak keluarga laki-laki beranggapan bahwa ini adalah keluarga perempuan. Keluarga perempuan beranggapan bahwa yang datang ini adalah keluarga atau teman dari pasangan laki-laki. Jadi mari kita membayangkan terkadang yang disediakan itu tidak mencukupi dari orang yang datang. Ibu Bapak Saudara, peristiwa pesta di Kana dalam bacaan kita tadi menggambarkan tentang jumlah orang yang hadir melebihi kapasitas jamuan yang disediakan oleh keluarga. Karena kalau kita membaca tadi percakapan Maria, Ibu Yesus dalam kisah pembacaan kita tadi, ia mendengar bahwa anggur yang disediakan habis, sedangkan masih banyak orang yang belum mendapatkan. Mari kita coba mendalami Bapak Ibu Saudara, bahwa tampaknya Maria
yang berada di pesta perkawinan di Kana adalah bagian dari anggota keluarga yang sedang melaksanakan pesta perkawinan di Kana. Sebab tampaknya Maria ibu Yesus ini memiliki rasa tanggung jawab. Maria merasa terbeban dengan kondisi perkawinan yang dilakukan oleh tuan rumah, yang bisa jadi notabene adalah keluarganya sendiri. Dan menarik sekali kalau kita membaca kembali pada ayat yang ketiga, menarik, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi kehabisan anggur ini menciptakan situasi keluarga yang sedang panik. Artinya bahwa ada perasaan malu keluarga yang melaksanakan pesta ini, dan mereka tidak ingin menjadi percakapan banyak orang. Maria ibu Yesus mengerti keadaan mereka. Maria ibu Yesus tergugah. Tadi saya katakan bahwa bisa jadi Maria bersama dengan Yesus yang diundang di pesta itu adalah kerabat dekat, anggota keluarga, dan karena itu mereka hadir di dalamnya. Jadi kasakusuk di bagian konsumsi ini membuat Maria tergugah. Pada ayatnya yang ketiga tadi, Maria berkata kepada Yesus, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, ingat kita garis bawahi katanya, kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Maria mengerti betul bahwa kondisi situasi yang genting di mana mereka tidak serta-merta mampu untuk menyediakan apa yang kurang dalam menyajikan menu masakan atau minuman yang pada saat itu sudah habis. Maka Maria meminta kepada Yesus untuk melakukan sebuah tindakan yang ajaib. Makanya Maria berkata kepada mereka kekurangan anggur. Saudaraku, Maria mengerti siapa ini Yesus. Maria tahu bahwa Yesus ini memiliki kuasa ilahi yang luar biasa. Maria menyadari bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Makanya Maria menyampaikan keluhan, kegetiran keluarga yang melaksanakan pesta ini kepadanya. Pada ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Saudaraku, Yesus mengerti apa yang dimaksudkan oleh Maria ketika Maria bertanya kepada Yesus bahwa anggur yang disediakan oleh tuan rumah si pemilik pesta ini sudah habis. Yesus tahu betul itu. Yesus hanya mencoba mengingatkan Maria, "Ibu, belum waktunya saya harus melakukan tindakan-tindakan yang ajaib. Belum saatnya." Gitu. Tetapi desakan dari situasi ini
membuat akhirnya Yesus harus turun tangan. Maria tidak lagi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Itulah sebabnya pada ayat yang kelima, Ibu Yesus berkata demikian. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi dalam situasi kondisi yang serba terbatas, ketika Maria sudah berkata kepada Yesus, dan kemudian Maria memberikan perintah kepada para pelayan, apa yang dikatakan oleh Yesus, lakukanlah itu. Saudaraku, pelayan ini kemungkinan besar mereka berpikir, kami mau buat apa? Yang dibutuhkan sekarang adalah anggur. Yang dibutuhkan oleh para pengunjung atau para tamu adalah mereka harus disediakan anggur. Apa yang harus kami lakukan? Saudaraku, pada ayatnya yang ke-6 di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, biasanya orang-orang Yahudi ketika mereka masuk di sebuah rumah, ada sebuah tempayan untuk membasuh kaki. Jadi tempayan-tempayan itu disediakan supaya kalau ada tamu masuk, maka air yang ada di dalam tempayan itu dipergunakan untuk membasuh. Dalam pesta itu juga seperti itu, ada disediakan 6 tempayan. Dan tempayan itu kemudian dipakai untuk membasuh orang yang datang dalam pesta, sehingga air dan tempayan itu juga habis. Lalu Yesus memerintahkan kepada para pelayan itu, isilah semua tempayan itu dengan air. Isi dengan penuh. Ya, ayat yang ke-7. Ya, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan para pelayan itu melakukannya. Mereka tidak lagi bertanya untuk apa, pokoknya isi dengan penuh. Lalu pada ayat yang ke-8 menarik sekali, dijelaskan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudaraku, menarik sekali adalah ketika air itu diisi di dalam tempayan-tempayan, air biasa diisi di dalam tempayan, dan mujizat pertama terjadi adalah ketika tempayan-tempayan itu telah penuh dengan air biasa, pada saat itu air berubah menjadi anggur. Karena itu Yesus memerintahkan kepada para pelayan, cedoklah air itu, lalu bawalah kepada pemimpin pesta, agar supaya ia bisa merasakan anggur yang ada di dalam tempayan itu. Karena itu pada ayat yang 9 dikatakan begini, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu
mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki, ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Luar biasa bukan? Mengapa saya katakan luar biasa? Karena anggur yang disiapkan oleh Yesus ternyata menurut pemimpin pesta adalah anggur yang terbaik. Jadi anggur yang sebelumnya, yang disajikan sebelumnya, itu adalah anggur yang biasa menurut pemimpin pesta. Artinya apa ibu bapak saudara? Artinya pemimpin pesta ini mengerti betul mana anggur yang baik, mana anggur yang terbaik. Dia tahu rasa anggur itu. Karena itu dia katakan, biasanya pemilik pesta dia harus menyajikan yang terbaik dulu. Padahal yang telah disajikan oleh pemilik pesta itu adalah anggur yang terbaik. Tetapi ketika pemimpin pesta itu dia merasakan anggur yang diperintahkan oleh Yesus melalui para pelayannya, maka dia menyadari bahwa ternyata ini anggur yang terbaik. Saudaraku, dalam kisah ini Yesus menyelamatkan keluarga yang membutuhkan pertolongannya. Yesus tahu bahwa terkadang kita pun mengalami situasi-situasi yang kritis. Seperti kisah pesta perkawinan di Kana. Artinya bahwa ketika kita hendak melakukan berbagai aktivitas usaha dan pekerjaan, maka hendaklah kita pun harus sama seperti keluarga yang ada di Kana. Mereka mengundang Yesus untuk berada di pesta perkawinannya. Kita pun demikian ibu bapak saudara. Apapun yang kita lakukan, mari kita mengundang Kristus Yesus ada dalam setiap rancangan hidup kita. Sebab dalam rancangan hidup kita, mungkin kita sudah pikirkan sempurna semua. Sama dengan pemilik pesta yang memikirkan bahwa apa yang sudah mereka siapkan, apa yang sudah mereka usahakan sudah sempurna. Seluruh sajian makan dan minum itu sudah lebih dari cukup. Banyak orang selalu berpikir seperti itu. Padahal kita tidak pernah tahu orang-orang yang datang itu jumlahnya bagaimana. Apakah jumlahnya yang datang seperti yang kita pikirkan atau malah sebaliknya? Seperti yang terjadi di Kana. Mereka berpikir, wah kita sudah jumlah sekian orang, maka kita pun juga harus menyediakan segala kebutuhannya sesuai dengan jumlah yang kita sudah pikirkan akan hadir. Namun pada kenyataannya yang hadir melebihi kapasitas yang disediakan oleh sang pemilik pesta perkawinan di Kana. Demikian juga kita ibu bapak saudara. Terkadang kita memikirkan bahwa budget itu sudah clear, sudah oke. Segala sesuatu yang kita siapkan, makan dan minum, segala kebutuhan itu sudah oke, clear. Tidak perlu dipersoalkan. Apalagi jumlah orang yang datang kita sudah bisa prediksi berapa banyak orang. Namun pada kenyataannya tidak seperti yang terjadi. Dalam pergumulan-pergumulan hidup juga seperti itu. Kadang-kadang kita menjalani hidup ini, kita sudah beranggap bahwa kita sudah mampu mengatasi berbagai macam persoalan. Kalaupun dia datang, kita ini sudah hebat.
Karena pada waktu yang lalu kita dapat mengatasinya. Saudaraku, pikiran-pikiran itu semuanya salah. Kita perlu mengundang Kristus Yesus hadir dalam kehidupan dan rancangan kita. Sebab rancangan kita belum tentu menjadi rencana Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu pasti akan selalu mendatangkan damai sejahtera dan pengharapan. Itulah sebabnya ketika Yesus ada di pesta perkawinan di Kana, maka segala sesuatu dapat teratasi. Hidup kita pun juga seperti itu. Ya, pandemi Covid yang ada di sekitar kita, terkadang itu membuat kita menjadi lemah dan takut. Sampai ke gereja pun kita mengalami ketakutan. Khawatir jangan sampai kita dapat terpapar COVID-19. Kita lupa bahwa ketika kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Dia pun dapat memelihara kita, mengawal, menjaga kita dari segala sesuatu yang ditakutkan oleh banyak orang. Makanya ya, ada seorang pengkhotbah mengatakan bahwa jangan memikirkan sesuatu yang membuat itu menjadi ketakutan bagi kita. Sebab ketika kita memikirkan itu, maka yang kita pikirkan itu akan menguasai hidup kita. Tetapi pikirkanlah pekerjaan Allah yang luar biasa itu. Sebab dengan kita memikirkan pekerjaan Allah yang luar biasa itu, maka pekerjaan Allah yang luar biasa itu akan menguasai hidup kita. Dan kita tidak akan merasakan perasaan takut untuk menghadapi hari esok. Sebab Allah akan menunjukkan jalannya. Sebab Allah akan ikut berperkara di dalamnya. Sebab ketika kita tidak sanggup dan mampu mengatasinya, maka Allah sendiri turun tangan dan Dia sendiri yang akan membuka jalan. Sehingga hal-hal yang menjadi penghambat itu akan Tuhan hancurkan. Pengalaman pesta perkawinan di Kana memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa kalau kita mengundang Kristus hadir dalam kehidupan kita, maka tidak perlu kita khawatir akan apapun yang terjadi di depan sana. Semoga Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.